Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan sehat karena olahraga. Olahraganya bermain voli. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat datang di webinar sore pada siang hari ini. Oke, siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Boleh Kak suaranya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Nah, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan Bapak Ibu semuanya telah berada pada Zoom meeting yang hari ini insya Allah kita mengosongkan gelas untuk belajar apa sih gunanya Canva, pemanfaatan Canva Education untuk aksi nyata PPM. Nah, Bapak Ibu semuanya kita ketahui bahwa sekarang kita dituntut untuk buka PPM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, ini insya Allah nanti kita 1,5 jam ke depan bersama ahli Tasnim DPR melaksanakan webinar. Acara ini diselenggarakan atau ditaja oleh Satgas GLS Riau yang diketuai oleh Bu Dr. Nur Hafni, Kepala SMA 7 Pekanbaru dan bekerja sama dengan Gerata Literasi. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lama, mari kita buka acara pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara kita pada sore hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Itu selanjutnya kami minta Ibu Ketua Satgas GLS Riau untuk memberikan sambutannya setelah sekian lama kita tidak mengadakan webinar ya, mungkin karena kesibukan. Mudah-mudahan nanti webinar ini akan berjalan seiring dengan kebutuhan kita semua sebagai guru dan bisa konsisten. Silakan kepada Dr. Nur Hafni selaku Ketua Satgas GLS untuk memberikan sambutannya. Cek Bu Ketua, oke. Oke, terima kasih moderator Pamula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada siang yang berbahagia ini di Jumat yang berkah ini, yaitu Ibu Aritsah ya. Aritsah Salim, Ya, Bu. SPD GR yang sudah hadir dari awal ya, yang setia menemani kita lebih kurang 1,5 jam ke depannya. Nah, kemudian moderator yang luar biasa hebatnya ini Ibu Pamula, Pak Ide ya. Nah, ini adalah guru-guru hebat kita, guru-guru yang literat kita dan aset kita nih di Provinsi Riau. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Jumat ini di tahun 2023 webinar awal kita mulai untuk Satgas Gerakan Literasi Sekolah bekerja sama dengan Terata Literasi, dan mudah-mudahan ini kegiatan rutin ini untuk menambah wawasan dan ilmu kita para pendidik dan guru-guru di seluruh pelosok negeri ini, terutama di Provinsi Riau. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini merupakan suatu ladang amal yang pahalanya terus mengalir tanpa batas, dan ini merupakan jalan-jalan menuju pintu surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu narasumber kita dan juga moderator kita yang luar biasa, ini putri-putri kita ya, serikandi-serikandi kita yang luar biasa. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus karena dimulai, karena tema kita adalah bagaimana pemanfaatan Canva Education ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berlanjut dan Bapak Ibu semua terbantu.
Itu saja yang dapat saya berikan karena pemateri kita yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu sejak beberapa hari yang lalu, dan semoga ini bermanfaat. Dan saya selaku Ketua Satgas Gerakan Literasi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan juga kepada seluruh panitia, baik itu Satgas Gerakan Literasi dan Terata Literasi, dimanapun saja berada, dan seluruh para peserta yang berbahagia. Sehat selalu dan terus beraktivitas dan terus bergerak menjalankan roda pendidikan ke arah yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bu Nur Hafni masih dalam perjalanan. Terima kasih banyak sambutannya. Ya, semoga benar kita semua menjadi tetap bergerak ya, tetap bergerak di bidang literasi sebagai guru, sebagai pendidik, terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pemanfaatan Canva Education. Semangat literasi mendunia berkat dukungan kita semua. Ayo selesaikan aksi nyata, tentunya menggunakan Canva. Mari Bapak Ibu kita simak langsung bagaimana pemaparan pemateri kita. Namun sebelumnya izinkan saya sebentar memperkenalkan. Oh, saya nggak bisa share screen, Kak Haritsa. Keluarkan aja dulu ya. Sharekan. Ya, silakan, Mbak. Baik. Mau share profil Kak Haritsa ya. Izin saya perkenalkan profil pemateri kita sebelum kita mulai. Yakin Bapak Ibu pasti sudah nggak sabar kok minta diulang seperti itu ya kan. Nah, profil beliau sebentar, izin. Masih loading. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Mbak. Belum ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah, Bu. Jadi yang kita semangat dari bagian. Lebih. Nggak mau. Bentar. Sebelahnya, Mbak. Oh, salah ya? Iya. Oke. Laptop mulai lelet. Bapak Ibu semuanya boleh open kamera meskipun tidak menggunakan virtual background, boleh? Silakan dinyalakan kameranya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Profil narasumber kita pada siang menjelang sore ini adalah Kak Risah ya panggilannya, Kak Risah. Beliau lahir pada tanggal 21 November tahun 1989, ini masih tergolong muda ya. Kemudian alamatnya di Lintas Timur, kilometer 14, Kulim Tenayan, Pekanbaru. Saat ini beliau mengajar di SD Negeri 146 Pekanbaru. Dan beliau adalah alumni program SM3T Kemdikbud, penempatannya di Papua. Wah, pasti seru dan banyak pengalamannya di sana. Beliau juga seorang blogger sejak 2010. Nah, blognya itu www.risalahguru.com. Selain blogger, beliau juga penulis, tergabung di kepengurusan Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Selain itu, beliau juga trainer kelas blogging dan web developer di Ice Brand. Nah, ini dalam waktu dekat beliau juga mengadakan pelatihan bagaimana membuat blog. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan nanti hubungi beliau. Di sini ada kontaknya ya, 0852 1606 8883. Nah, prestasi beliau sebenarnya banyak, tapi ini yang ditulis cuma satu ya, yaitu juara lomba media pembelajaran Balai Guru Penggerak Provinsi Riau HGN. Nah, beliau adalah salah satu kontributor PPM yang aktif di Provinsi Riau. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengenal
narasumber kita untuk lebih lanjut, lebih dalamnya. Mari kita persilahkan Kak Risah untuk langsung eksekusi. Bagaimana sih pemanfaatan Canva, Edu untuk Canva. Kepada Kak Risah kami persilahkan waktunya. Nanti apakah mau langsung tanya jawab atau share dulu mekanismenya Boleh gimana? langsung kali ya kalau mau ada, siapa tahu nanti kalau ditunda lupa kan. Oke, baik Bapak Ibu, nanti ini mute dulu, tapi jika ada pertanyaan boleh raise hand atau izin gitu, biar kita tahu raise hand tidak terlihat. Begitu, silakan Kak Rizah dimulai. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat dari mana saja. Siang-siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di dunia maya ya, di Zoom untuk mungkin menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan mungkin juga ini bisa menambah sertifikat kita, karena nanti outputnya ini kita akan membuat aksi nyata yang akan kita buat di Canva, dan nanti aksi nyata itu akan dilaporkan di PMM dan kita bisa mendapatkan sertifikat gitu. Jadi mudah-mudahan siang hari ini kita bisa lancar semuanya, bisa selesai dalam waktu yang efektif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Ketua GLS Riau. Sebenarnya saya sudah berkali-kali ketemu sama Ibu Cantik Nur Hafni ini, tapi ibunya belum ingat-ingat sama saya. Berkali-kali waktu itu pelatihan untuk anak-anak sekolah di Diskusi juga sempat bercerita. Kemudian pelatihan kemarin juga sebelumnya ada 2 kali pelatihan di hotel, duduk di sebelah beliau, tapi beliau belum ingat juga. Mudah-mudahan yang sekarang Bu Nur Hafni ingat ya. Panggilannya Risah, Bu. Terima kasih kepada GLS Riau yang sudah mentaja acara ini. Kemudian juga kepada host keren kita, Bu Guru Pamula Trisnasuri, terima kasih juga. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita hari ini akan belajar Canva. Mungkin bisa di-mute dulu Mbak host yang ini. Jakarta tuh mengeluarkan kita. Yang mic-nya hidup. Mohon maaf kami keluarkan karena belum. Iya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mengulik-ngulik tentang Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya tentang Canva, sudah hal yang mungkin biasa gitu, tapi banyak juga Bapak Ibu yang belum memanfaatkan Canva ini secara maksimal. Nah, sebenarnya Canva itu lebih dari yang kita duga gitu manfaatnya. Kita ini sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan Canva secara gratis. Nah, kalau berbayar berapa nih? Pasti ada biaya yang akan dikeluarkan, tapi kita sebagai guru dan tendik, baik itu guru, kepala sekolah, perpustakaan, admin, semuanya itu mendapatkan fasilitas gratis dari pemerintah untuk mendapatkan Canva Pro gitu, yang sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satunya mungkin saat ini yang paling urgent adalah kita mau membuat aksi nyata untuk platform Merdeka Mengajar kita, karena kita kan nggak dilatih nih kan, tidak ada pelatihan secara luring, tidak ada, seperti K13 awal-awal dulu, ada pelatihannya secara luring berkelompok, gugus ini dulu, kemudian SD, SMP, SMA, sampai SMK, ada pelatihannya secara luring, tapi sekarang kita dituntut oleh pemerintah untuk mempelajari sendiri tentang IKM ini di platform Merdeka Mengajar, sebegitu pentingnya lah platform Merdeka Mengajar ini. Dan disediakan di sana materi-materi, modul-modul yang harus kita pelajari, dan setelah kita mempelajari modul, ada latihan dan juga kita harus melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini Bapak Ibu membutuhkan semacam laporan yang membutuhkan sedikit desain, sebenarnya tidak banyak ya, sedikit desain gitu. Misalnya seperti di topik yang kedua, Merdeka Mengajar itu ada salah satu tugasnya, salah satu tugas aksi nyatanya itu adalah mendesain poster. Nah, pastikan kita kalau bagi yang awam mendesain poster itu terasa sangat sulit gitu. Tapi semenjak ada Canva gratis, kita bisa mendesain poster dengan mudah tanpa harus memikirkan desainnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu ingin tahu, kita akan ikuti selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Udah kayak penyiar radio nih. Selanjutnya, perkenalan tadi sudah. Untuk lebih interaktif lagi, silakan Bapak Ibu gunakan HP atau laptopnya.
Ya, kita mau interaktif dulu nih, mau tahu dulu siapa aja yang ada di sana dan bagaimana kondisinya tentang informasi Canva ini. Silakan Bapak Ibu bergabung di Mentimeter. Yang pertama itu caranya buka Google Chrome atau internet di HP-nya juga boleh. Kemudian ketik menti.com di browsernya. Ketik menti.com di browsernya. Nah, setelah tampil seperti ini, Mentimeter, please enter the code. Masukkan kodenya 75161994. Ada yang sudah bisa? Kalau yang sudah berhasil, boleh juga diletakkan di chat, di kolom chat kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa ya. Kita ingin lihat seberapa kenal Bapak Ibu dengan Canva begitu. Pakai HP juga bisa, pakai laptop juga bisa. Di menti.com, ketik menti.com, di Google juga bisa, atau di browsernya langsung, di linknya. Kemudian ketik kodenya 71161994. Nah, setelah itu sesuai kondisi masuk pilih. Ada yang sudah berhasil nggak ya? Coba kita mengisi. Silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah, oke. Kita tunggu sebentar ya, 2 menit. Iya. Silakan Bapak Ibu coba yang belum pernah mencoba menti.com. Ini pertanyaan pertama dulu. Ya, bisa digunakan untuk pembelajaran juga ya, Kak Arisa ya. Ini bisa digunakan untuk pelajaran juga. Untuk Bu, kata Bu, Bu kodenya 71611994 ya? 75161994. Bentar, dari Bogor nih, jauh Bogor. Masya Allah, dari Bogor ya, luar kota, luar provinsi bahkan. Luar provinsi. Pak Ahmad. Iya. Ternyata sudah banyak yang berhasil. Coba kita lihat hasilnya. Berapa Bu? Maaf. Ya, 75161994. Terima kasih. Ya, kita lihat hasilnya. Tunggu. Di sini. Share screen. Nah, ternyata sudah kenal pakai Canva Pro nih. Wow, 24%. Ini pilih Canva Pro, Canva biasa, atau kan belum kenal gimana? Iya, tergantung kondisi kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah kenal Canva Pro, atau Bapak Ibu sudah menggunakan Canva biasa, atau belum kenal sama sekali nih sama Canva, silakan dipilih. Kita mau tahu nih seberapa. Nah, sudah 17% yang Canva Pro, sudah ada 59% yang pakai Canva biasa. Wah, ternyata sudah banyak yang pernah ya memakai Canva, cuman belum Canva Pro. Yang belum kenal ada 26%. Tidak apa-apa Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah berada di kelas yang tepat. Kita hari ini akan mengenalkan Canva ya kan. Nah, bagi yang sudah kenal nih bagus sekali. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut ke slide yang kedua. Ternyata banyak yang sudah mengenal Canva biasa. Tapi ada juga yang belum nih gitu. Jangan dikeluarin dulu Bapak Ibu. Nah, silakan dipilih lagi apa yang sudah pernah dibuat di Canva dengan kode yang sama ya Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil? Silakan Bapak Ibu isi untuk presensi. Ya. Menti.com. 1 menit lagi ya. Ketik kodenya 75161994. Oh, belum pernah membuat poster. Lupa saya suruh tambahkan nama. Nama strip keterangannya. Belum pernah presentasi, sudah membuat media ajar. Wow, keren dong buat media ajar. Slide PowerPoint, stiker, poster. Wah, luar biasa ini yang sudah pernah buat stiker, poster, PowerPoint. Belum ada buat template. Wah, sudah ada bahkan yang membuat template ya.
Video pembelajaran, presentasi, keren sekali nih. Sudah banyak ya. Rata-rata ini guru-guru hebat ini yang ikut nih, Bu. Bu Pamula. Ya, kita Guru bukan yang aktif-aktif. belajar tapi untuk merawat ilmu. Benar, ya. Baiklah, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke slide kita tadi. Ini saya juga slide-nya menggunakan Canva. Terima kasih partisipasinya. Saya jadi tahu ternyata sudah banyak yang mengenal Canva, bahkan sudah menggunakannya ya. Bahkan ada tadi yang sudah membuat template Canva. Jadi hari ini kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya ceritakan platform Merdeka Mengajar itu, atau yang kita singkat PMM, yang hari-hari kita selalu gaung-gaungkan ya. Nah, di pelatihan mandiri itu ada yang namanya kerjakan aksi nyata. Nah, itu tuh dia membutuhkan apa namanya desain gitu, desain yang minimalis atau sedikit desain. Kita mau lihat nih, contoh aksi nyata itu seperti apa? Kita boleh lihat kan ya. Izin saya lihatkan punya saya sendiri nih. Mana dia nih? Oh, salah. Lah, login dulu. Sebentar ya. Bapak Ibu boleh sekaligus nanti buka Canva-nya. Iya. Dan buka PMM-nya sekalian nanti. Biar tahu nih udah sampai mana nih mau dikerjain gitu. Ya. Benar. Kita tidak terlalu ini ya Bapak Ibu kaku, santai saja. Nah, mengapa kurikulumnya ada? Ini adalah membuat poster dan menyebarkannya, mengerjakannya. Jadi saya mengerjakannya itu membuat poster. Inilah dia, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa yang saya lakukan pada aksi nyata ini? Merancang penyebaran, mendesain poster, mengkomunikasikan poster. Kemudian ini dia posternya, ganti menteri, ganti kurikulum. Ini pun judulnya sudah ditentukan oleh PMM. Mengapa kurikulum perlu berubah juga judulnya sudah diberikan oleh PMM. Kita tinggal mengembangkannya gitu. Nah, ini saya buat menggunakan Canva. Ini adalah refleksinya gitu. Jadi itu dia contohnya ya Bapak Ibu. Untuk contoh aksi nyatanya, Merdeka Mengajar. Nah, nanti aja deh. Nah, itu dia sedikit contohnya. Jadi pentingnya Canva ini untuk saat ini, selain untuk guru sehari-hari, juga kita ini targetnya adalah ingin buat aksi nyata di PMM. Gitu. Karena kan penting ya. Nah, mengapa nih guru dan tendik harus belajar Canva? Sebenarnya untuk apa gitu kan? Kita sudah ribet di kelas, sudah banyak yang harus kita siapkan administrasi. Yang pertama itu tentu akses gratis khusus guru dan tendik ya. Jadi ini sudah diberikan gratis. Seperti kita ini seorang Pak Tani yang biasanya mencangkul tanah pakai cangkul biasa, disediakan traktor nih gitu sama pemerintah. Nah, kita tinggal memanfaatkannya aja. Traktor ini mau kita pakai semaksimal mungkin atau hanya sekedar untuk meratakan tanah gitu. Nah, inilah dia ibaratnya Canva yang diberikan dari pemerintah untuk guru-guru di Indonesia. Kemudian ini juga mempermudah membuat bahan ajar, membuat LKPD, membuat poster ya. Kalau daftar pelajaran tuh juga biasanya bisa didesain di Canva. Jadi hasilnya bisa estetik ya, bisa modern gitu ya. Nah, ternyata Canva ini juga bisa menambah skill dan menghasilkan cuan ternyata Bapak Ibu. Tadi ada yang saya lihat komentarnya itu membuat template ya. Kalau kita membuat template di Canva, kita upload, kemudian ada orang yang memakainya, kita bisa mendapatkan uang dari Canva. Kan keren kan? Nambahan penghasilan gitu. Nah, selain itu mungkin itu tidak menjadi fokus utama kita. Kita akan menjadi skill kita bertambah, kita bisa jago desain gitu. Karena desain ini sangat diperlukan sekarang ya. Apa-apa butuh desain karena semuanya itu kan tampil di media online gitu kan. Kerjaan desain ini juga sangat dibutuhkan. Kita juga misalnya PPDB membutuhkan desain, kita webinar kita membutuhkan desain, ya perpisahan nanti desain spanduk membutuhkan desain. Jadi skill kita pun akan bertambah dengan kita bisa belajar Canva ini. Nah, terus kalau bukan guru, berapa sih biaya menggunakan Canva ini? Wah, ternyata sangat mahal nih Bapak Ibu. Canva Pro itu kalau kita bukan guru, dibayar hanya untuk satu orang itu 769.000. Coba.
Kalau dibeli bakso udah dapat berapa itu Bapak Ibu ya. Nah, Dapat itu berapa? yang itu untuk tahunan. Nah, kalau yang untuk tim, ini kan Canva ini bisa dikerjakan oleh beberapa orang ya. Nah, Canva untuk tim itu lebih mahal lagi ternyata. Jadi harganya itu 1.240.000. Wah, jadi per tahun ya, bayarnya per tahun untuk 5 orang pertama aja. Nah, bayangkan Bapak Ibu semahal itu kalau kita harus membayar Canva ini kalau kita bukan seorang guru. Nah, sedangkan kita adalah seorang guru yang sudah diberikan akses gratis gitu ya. Jangan kita sia-siakan. Mubazir kalau kita sia-siakan ya. Nah, keunggulannya apa nih Canva ini? Sebenarnya banyak ya. Saya hanya meringkas dan yang paling unggulnya gitu. Jadi di sini di Canva ini ada ribuan template, nggak perlu repot-repot kita mendesain. Saya dulu pernah menggunakan Photoshop, dulu terutama di zaman-zaman saya alay-alaynya gitu ya untuk ngilangin jerawat atau untuk ngilangin background. Kita mau fotonya di rumah, ternyata di belakangnya pantai gitu kan. Itu sangat sulit, harus diklik satu persatu, itu matanya, jilbabnya, semuanya persatu. Sedangkan di Canva ini hapus letternya hanya 1 kali klik gitu ya. Terus kita nggak perlu tuh repot-repot misalnya mau desain poster gitu kan. Kita mau elemen-elemen apa yang ada di dalam poster tersebut, kita nggak perlu repot karena sudah tersedia ribuan template untuk Bapak Ibu guru. Bahkan template ini juga menyesuaikan. Misalnya Bapak Ibu guru matematika, bisa nanti template-nya itu yang angka-angka gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang IPA gitu ya, nanti sains itu ada botol-botol kimia segala macam itu mereka sudah sediakan. Kalau Ibu Pamula Trisnasuri mungkin olahraga gitu ya, nanti tinggal klik aja template olahraga. Wah, mereka akan menyediakan template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tinggal klik aja gitu kan. Nah, tampilannya sini sederhana dan mudah difahami, tidak seribet dengan aplikasi-aplikasi lainnya, sangat mudah difahami dan mudah dipelajari gitu. Nah, terus juga bisa akses di web ataupun handphone. Nah, setelah kita akses di web, pekerjaan kita misalnya tertunda nih, kita melakukan pekerjaan lain. Nah, bisa kita lanjutkan di handphone, jadi tersimpan secara otomatis gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau di handphone harus diinstal aplikasinya ya. Kalau di laptop tinggal Bapak Ibu buka aja webnya Canva gitu. Jadi sangat mudah dalam mobilitas kita, tidak mempersulit gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan aplikasi lainnya seperti PicsArt yang di HP saja tidak terkonek di web gitu ya. Nah, sama juga dengan PixelArt. PixelArt itu bisa dipakai offline. Ini tersimpan, jadi kita nggak makan memori nih. Dan kalau misalnya kita mau download lagi nih materi kita yang sebelumnya, misalnya Bapak Ibu buat LKPD, tahun depan Bapak Ibu mau buat share LKPD itu lagi ke murid-muridnya, bisa banget gitu kan, karena kita tinggal download aja di proyek kita sebelumnya. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga mewah, banyak fiturnya ya. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin ada Bapak Ibu yang suka share-share itu yang ada kartun pakai hijab misalnya ya. Kalau nyari di Google kan susah ya, kartun guru yang pakai hijab gitu misalnya. Susah. Kalau di Canva semuanya ada, yang mau pakai kacamata, pokoknya semuanya ada gitu. Banyak fitur-fiturnya. Dan hasil desainnya itu bisa disimpan dalam beragam format PDF, mau format video, jadi semuanya bisa gitu. Jadi unggul banget kan gitu ya. Kemudian tapi setiap kelebihan tentu ada kekurangannya ya. Kalau kekurangan Canva ini hanya bisa diakses secara online. Jadi kalau Bapak Ibu paket datanya habis, nggak bisa nih buka Canva gitu ya. Harus ada paket data. Di laptop juga seperti itu, tidak bisa offline. Beda sama Photoshop mungkin. Kalau Photoshop bisa dipakai untuk offline gitu, tidak harus ada jaringan. Nah, jadi juga butuh internet yang stabil nih. Kalau internetnya nggak stabil ya, lemot, wah, jadi terganggu nanti itu elemen-elemennya untuk muncul. Nah, beberapa item juga membutuhkan akun yang premium nih kalau di Canva ya. Makanya jadi kita ini supaya mendapatkan akun premium, kita gunakanlah Belajar ID kita, email Belajar ID. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu di sini udah pada siapkan ya Belajar ID-nya. Saya yakin kalau melihat dari komentar-komentar tadi itu Bapak Ibu di sini bukan Bapak Ibu yang bukan yang aktif-aktif semua nih orangnya gitu ya, bukan yang tipe-tipe lupa Belajar ID. Karena di sekolah saya masih ada aja tuh Belajar ID, silakan login gitu kan. Ternyata aduh apa ya passwordnya. Masih ada yang seperti itu. Mudah-mudahan di sini enggak ya, semuanya udah pada mempersiapkan. Nah, jadi Canva ini juga bisa memicu kreativitas kita kalau kita mau tentunya ya. Di kelas kita misalnya sering membuat mind mapping. Mind mapping itu kalau lebih bermakna lagi, lebih menarik ya, lebih menarik. Bisa Bapak Ibu desain di Canva.
tinggal Bapak Ibu ketik aja mind mapping gitu. Bapak Ibu nggak harus menyiapkan bagan-bagannya, garis-garisnya, itu semua sudah disediakan. Kita tinggal mengisi teksnya ataupun mengganti warna sesuai dengan selera kita gitu. Terus kita bisa juga bikin nih video pembelajaran dan juga thumbnail YouTube-nya. Thumbnail itu gambar yang muncul di daftar YouTube-nya ya, di cover-nya gitu, cover YouTube kita. Kita bisa buat thumbnail YouTube-nya sesuai yang di Canva ini sudah disesuaikan size-nya dengan cover YouTube. Misalnya kita bikinnya di PowerPoint atau bikinnya di aplikasi lain itu kan belum tentu sesuai ya ukurannya gitu, cover YouTube-nya. Nah, kalau di Canva udah sesuai nih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pakai aja. Saya juga sering ini bikin video-video pembelajaran dan saya posting di YouTube saya, Risa Salim. Bagi Bapak Ibu yang mau main silahkan, promosi jadinya kan. Nah, desain game pembelajaran juga bisa nih Bapak Ibu yang suka bikin-bikin game, bisa Bapak Ibu desain di Canva. Sudah ada juga template-templatenya gitu. Komik atau flipbook nih, komik itu sudah ada template-nya. Mungkin kalau komik lebih menyesuaikan ke gambar-gambarnya ya, sesuai dengan materi kita tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan gambar-gambarnya itu di Canva gitu. Flipbook juga bagi Bapak Ibu yang suka membuat modul ajar misalnya gitu kan, atau membuat LKPD yang dijadikan seperti flipbook gitu ya. Flipbook itu buku online yang kalau kita klik dia terbuka sendiri, klik terbuka sendiri begitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu desain di Canva. Tinggal ketik cover ebook atau isi ebook gitu. Nanti akan keluar format-formatnya gitu. Nanti isi buku kita itu akan seperti majalah, penuh warna dan penuh desainnya. Kan keren jadinya kan? Kemudian juga bisa desain modul atau LKPD atau RPP. Saya sendiri untuk mendesain modul ajar yang saya upload di PMM. Alhamdulillah setelah berbulan-bulan diterima juga jadi kontributor di PMM, itu menggunakan Canva gitu ya. Jadi kalau modulnya Microsoft Word, terus judul isi, itu kan agak monoton ya Bapak Ibu ya. Kalau kita gunakan Canva, kita bisa desain sesuka hati kita dan bisa lebih berwarna lagi gitu ya. Kemudian gambar-gambarnya juga jelas gitu. Nah, yang keenam tentu bikin presentasi seperti saya sekarang ini. Saya membuat slide presentasi ini menggunakan Canva. Jadi nggak susah-susah mikirkan desainnya nih karena kita sudah tersedia gitu. Itu mungkin Bapak Ibu bisa membuat semua ini di Canva. Jadi nanti kita akan coba ya. Nah, gimana Bapak Ibu sudah tertarik belum nih belajar Canva? Silahkan. Sudah angkat tangan nih. Oh, sudah tertarik belum nih belajar Canva? Silahkan Bapak Ibu ketik di kolom chat komentarnya. Tertarik, biasa aja, atau pengen banget, penasaran, silahkan ya. Nah, kita setelah ini akan langsung praktek nih. Gak usah banyak cincong ya. Cincong. Penasaran, tertarik sekali, sangat tertarik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah respon ya. Kita akan langsung prakteknya. W apa itu artinya Ibu Eka Damayanti? Wah kali ya. Wow. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan buka di laptopnya. Itu canva.com ya, atau canva/pendidikan. Saya akan kirimkan linknya di kolom komentar supaya enggak ini. Tunggu ya, di stop dulu screen-nya. Bapak Ibu silakan membawa laptop. Yang menggunakan laptop langsung saja dipraktikkan. Yang menggunakan HP boleh sebelahnya laptop atau ya simak saja dulu. Nanti materi akan dikirimkan ke grup WA. Link absen bisa ya Bapak Ibu. Coba lagi beberapa orang bisa. Ya, saya sudah mengirimkan linknya di WA. Kalau Bapak Ibu susah mengetik link, terus Google, klik aja di situ Canva Pendidikan, pilihan yang pertama. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Saya buka screen lagi ya, Bu Pamula. Silakan. Nih, seperti ini tampilannya. Invalid link absennya. Ya nanti absennya nanti nggak apa-apa ya, kita simak ini. Nanti ketinggalan pula, nggak dapat materi. Iya.
Kemarin tadi ya sudah di-share oleh Ibu Pamula cara-cara untuk daftar di Canva, dan kita akan ulangi lagi, mungkin ada yang belum. Kita akan ulang lagi nih cara daftar Canva. Saya keluar dulu dari akun saya. Nih. Silahkan Bapak Ibu. Sudah ada yang Canva pendidikan. Nah, sudah sampai di sini, silahkan Bapak Ibu klik daftar. Daftar. Sudah klik daftar, lanjutkan dengan Google. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin boleh langsung ya Mbak Pam ya? Ya, langsung saja. Iya. Ini kita aksi nyatanya langsung belajar gitu. Iya. Nggak teori. Ya, oke. Langsung masuk ke Google, lanjutkan dengan Google, ini kita pilih. Silakan Bapak Ibu isi. Kalau saya sudah ada nih. Nah, kalau yang belum nanti dia akan minta password dan email dan password. Nah, setelah login akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu yang sudah boleh, yang sudah bisa login ya, yang tampilannya sama seperti share screen saya, silakan Bapak Ibu klik di kolom komentar, klik pula, ketik di kolom komentar, sudah, dengan huruf besar semua. Sudah Bu, kata Ibu Siska Rahman, SPD, terima kasih Ibu Siska. Sudah, Tiwi, Bu Eka sudah, Bu Khairunisa sudah, Bu Evina Vitasari, Bu Umu Wahyuni sudah semua ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya ngomongnya agak-agak kekanak-kanakan karena saya bertahun-tahun ngajar kelas 2 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya. Bapak Ibu guru yang SMA mungkin. Saya ini bertahun-tahun ngajarnya kelas 2. Karena diamanahkan jadi bendahara, jadi saya dikasih kelas yang agak banyak waktu luangnya. Bu Sukma Nofri sudah, Bapak Ala Ahmad Alamsyah sudah. Terima kasih. Ya, kalau membuat aksi nyata, yang topik Merdeka Mengajar itu adalah poster, mengapa kurikulum harus berubah. Mungkin bagi yang udah mengerjakan aksi nyata tersebut, Bapak Ibu bisa mengerjakan aksi nyata yang lain. Tapi yang akan saya contohkan sekarang adalah aksi nyata yang nomor 2, topiknya Merdeka Mengajar. Sudah seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu klik di sini template poster. Kok klik sih? Ketik ya harusnya. Poster ya. Poster. Maka di situ ada muncul poster pendidikan, poster makanan, poster horizontal, atau poster-poster yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu klik poster pendidikan. Mudah-mudahan pada ngikutin ya, karena kalau Zoom ini nggak bisa lihat audiensnya nih. Tapi nanti Bapak Ibu yang kesulitan, mungkin bisa minta kepada hostnya untuk share screen biar kita bisa lihat kesulitannya di mana. Boleh kok? Ya boleh ya Mbak Pamula ya? Ya, boleh. Ini saya juga sedang mencoba login. Iya. Bapak Ibu kita login. Kalau saya kecepatan bilang juga ya. Ditungguin Bapak Ibu ya, silakan. Setidaknya sudah aktif ya, karena banyak feature yang penting di sana. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk seperti ini ada template poster pendidikan, kita tinggal pilih nih, poster mana yang mau kita pakai. Ada peraturan kelas. Karena kita mau membuat mengapa kurikulum harus berubah, kita pilih yang ada poin-poinnya nih. Kita pilih yang ada poin-poinnya. Kita akan buat 2 Bapak Ibu ya, output kita hari ini 2 poster. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti. Sudah belum Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, saya sudah pilih 1 template. Kalau sudah memilih, klik sesuaikan template ini. Kalau sudah memilih, klik sesuaikan template ini. Alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih. Klik sesuaikan template ini. Nah, kalau sudah sesuaikan template ini, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Canva.
Nah, apakah Bapak Ibu sudah memilih template-nya? Kita singkat aja sudah memilih template SMT. Silahkan ketik SMT di kolom komentar. Mau tepuk tangan nggak bisa ya, kan nggak dengar. SMT sudah memilih template. Nah, SMT aja Bapak Ibu ketiknya di kolom komentar. Oh, sudah milih ternyata Bu Eka, Bu Fauzia, Ibu Sintia. Terima kasih. Bu Siska bergercep-gercep, ini luar biasa ya pesertanya. Citriska, kalau sudah memilih, silahkan Bapak Ibu ketik SMT di kolom komentar. Nah, berarti kan sudah terbuka tuh. Saya akan menjelaskan template fitur-fitur yang ada di samping ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini bisa kita rubah kalau kita klik. Ya, kita klik 2 kali, maka yang kita klik itu bisa kita edit, hapus atau ditambahkan. Contohnya, saya klik ini, cek fakta. Saya mau bikin ini sebagai poster, mengapa kurikulum harus berubah. Nah, ya, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini kan berbeda ya ukurannya. Tadi kan sedikit teksnya, ini kan banyak. Bisa Bapak Ibu kecilkan dengan cara menarik panah ini, di drag. Mudah-mudahan bisa ya. Bapak Ibu yang di rumah, saya yakin semuanya ini guru-guru hebat ini. Nah, jadi dia satu baris. Kita tinggal tarik-tarik nih. Nah, di sini paling atas ada font untuk huruf. Kita mau pilih huruf apa? Saya pilihnya ini hurufnya Morse Sugar misalnya. Nah, di sebelah font itu ada ukuran hurufnya. Mengapa kurikulum harus berubah? Ini. Mengapa kurikulum harus berubah? Ini kita besarkan. Tinggal diklik. Ya, silakan Bapak Ibu juga mengedit-edit punya Bapak Ibu sendiri. Nah, di setelah huruf besar fontnya, size-nya, di sini ada warna teks. Nah, coba Bapak Ibu rubah warna teksnya. Saya mau memakai hitam atau kuning. Nah, atau pink, terserah saja ya, sesuai selera. Di sebelah warna teks ini ada bold. Bold itu tebal seperti di Microsoft Word ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah bold itu ada miring, dan kemudian itu juga ada perataan justify seperti di Microsoft Word, mau itu rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Bisa Bapak Ibu edit. Nah, setelah itu di sebelahnya lagi ada daftar checklist ya, bisa angka, bisa huruf. Bapak Ibu silahkan mau menggunakannya. Nah, di sini ada jarak. Jarak ini kalau diklik, jarak antar baris, maka antar barisnya akan berjarak Bapak Ibu seperti ini. Kira-kira tampilan saya di situ jelas nggak ya, Bu Pamula? Jelas Kak, tapi mungkin coba tanya peserta udah sampai mana Iya. Bapak Ibu sudah? Boleh respon pakai voice nggak apa-apa? Sudah Bu. Ya. Oh ini Bu Fitri ya, ini gercep nih. Sudah. Pesertanya keren-keren ini. Iya. Oke, lanjut Kak. Iya. Nah, jarak huruf juga Bapak Ibu bisa edit nih. Misalnya mau jarang-jarang seperti ini ya, bisa Bapak Ibu edit saja hurufnya. Nah, setelah itu di sampingnya ada efek. Efek hurufnya mau timbul, mau bayangan, terserah. Kalau saya sih sudah mengikuti template, ya sudah itu saja yang saya pakai. Tidak repot-repot ya. Nah, animasi ini hurufnya bergerak ya. Karena kita mau buat poster untuk foto, jadi tidak perlu kita gunakan. Kita mau poster yang berbentuk foto saja. Nah, itu yang ada di atas. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang ada di samping ini, samping kiri. Yang pertama itu ada desain. Nah, di sini kan kita tadi pakai template yang berwarna biru ini. Kalau kita mau membuat 2 poster, Bapak Ibu bisa menggunakan 1 poster lagi yang berlainan. Bapak Ibu bisa gunakan ini, desain. Kita cari lagi desainnya. Misalnya poster matematika.
Silahkan dipilih salah satu misalnya. Poster matematikanya. Atau peraturan kelas. Peraturan kelas. Karisa, bentar nih Karisa, ada yang tanya di kolom chat. Sebentar Ya, boleh. Izin Silakan. bertanya Bu Risa, bagaimana cara menambahkan background musik dan suara penjelasan bersamaan pada satu file yang sama? Karena kalau saya coba pada saat masukkan musik, maka suara penjelasan hilang, begitu juga sebaliknya. Saya masukkan suara penjelasannya, maka suara musik hilang. Tolong penjelasan, ini mungkin nanti ya. Iya, belum sampai situ Ibunya laju nih. Tapi nanti kita akan jelaskan sampai situ. Oke, lanjut. Bentar ya Ibu yang mau isi suara ini. Tadi Ibu siapa ini namanya Mbak Pam? Bu Dini. Tunggu ya Ibu. Nah, yang slide kedua, kita akan belajar cara menambahkan slide yang baru. Slide yang kedua itu kita mau tambahkan peraturan ruang kelas misalnya. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, tambah halaman, tambah peraturan ruang kelasnya. Jadi sudah ada 2 slide gitu, 2 poster. Mana ya penggaris? Yang di bawah ini juga Bapak Ibu bisa edit-edit ya. Nah, setelah desain, di bawah desain itu ada elemen. Oh iya, penggaris yang itu. Mungkin hostnya bisa di-mute dulu. Ya, jangan dikeluarin tapi di-mute aja speakernya. Nah, di elemen ini adalah yang paling serunya nih Bapak Ibu. Karena elemen ini sangat lengkap sekali, sangat banyak fitur-fiturnya. Misalnya, mengapa kurikulum harus berubah? Kita kan tentang pendidikan nih. Kita mau tambahin toga misalnya. Toga wisuda. Kita kan tentang pendidikan kan akrab dengan toga wisuda ya. Nah, kita bisa pilih dia berbentuk grafis, itu kartun, atau berbentuk foto. Kalau berbentuk foto, seperti ini tampilannya. Foto yang dihasilkan. Tapi kalau berbentuk grafis, kartun-kartun. Coba kita pilih salah satu kartunnya. Di dalam meja. Nah, kita pilih satu ini misalnya. Contoh saja. Nah, bisa Bapak Ibu sesuaikan ukurannya di sini. Begitu elemennya. Nah, gitu. Apakah sudah berhasil menambahkan elemen? Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita mau menambahkan unggahan nih, foto kita sendiri. Biasanya kan di poster-poster itu ada foto ya. Kita mau tambahkan nih foto kita, bisa kita cari di laptop kita. Unggah file. Bapak Ibu ketik unggah file. Ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Biasanya kan foto penting ya. Kita pilih, saya pilih coba fotonya Sun Jongki aja deh. Kebetulan ada di sini. Nih, foto Bapak Sun Jongki ini kita masukkan. Kalau Bapak Ibu silahkan mau memilih fotonya sendiri, boleh. Kemudian diunggah, tunggu unggahannya selesai. Bapak Ibu bisa klik di foto tersebut. Dan fotonya bisa kita atur, kita edit, kita pangkas ya. Edit gambar, pangkas, dibalik juga bisa. Kita klik pangkas dulu karena kepanjangan ini jadi dipangkas atau dipotong. Setelah klik pangkas, klik selesai. Saya mau tahu dulu nih, Bapak Ibu ada yang berhasil nggak masukin foto ke dalam slide-nya? Boleh dong diklik diketik di kolom komentar. Sudah SMP, sudah masuk foto. SMP ketiknya. Silakan Bapak Ibu. Nanti saya ngomong-ngomong sendiri, orang pada ngapain? Jadi kita praktek sambil interaktif ya. Oh, sudah banyak yang sudah memasukkan foto. Terima kasih. Nah, sudah berhasil masukkan foto. Lanjut lagi ke teks. Kita kenalan dulu dengan fitur-fiturnya, nanti baru kita buat gitu ya bersama-sama. Nih teksnya.
Ada tambahkan judul, tambahkan subjudul, dan tambahkan teks isi. Kalau judul dia akan besar tampilannya. Kalau subjudul itu lebih kecil ya. Kalau teks lebih kecil lagi. Di sini juga ada nih judul-judul pilihan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan template font seperti ini ya. Karena kita di sini sudah ada, kita tinggal mengedit saja lagi nih. Nah, ya. Nah, di sini proyek itu adalah desain kita sebelumnya. Ini kebetulan desain saya sebelumnya. Proyek saya, semua proyek ya. Ini desain-desain saya sebelumnya. Saya mendesain CV di sini. CV ya. Kurikulum vitae. Bisa juga Bapak Ibu di bawah itu proyek ada logo. Logo kita sendiri, misalnya kita punya usaha nih. Kalau mau ngambil logo usaha kita untuk desain jualan, poster jualan kita, atau untuk logo sekolah mungkin ya. Bagi yang swasta kan punya logo tuh, kalau yang negeri kan logonya cuman wali kota ya. Tapi kalau swasta biasanya ada logo, nah bisa Bapak Ibu unggah di sini, nanti tinggal sudah muncul, tinggal pindahkan, drag ke posternya. Nah, kalau ini aplikasi, nah, banyak nih aplikasi-aplikasi kita. Nah, itu dia fitur-fiturnya. Sekarang kita mau mengedit namanya ini apa? Poster yang sudah kita pilih dengan aksi nyata kita. Contoh aksi nyata yang kedua. Jadi saya akan kasih isi teksnya, atau Bapak Ibu boleh pikir sendiri juga, boleh ngarang-ngarang sendiri. Kalau mau kreatif ngarang-ngarang sendiri. Oh, negeri juga bisa buat logonya, kata Ibu Yuliana. Iya, terima kasih informasinya, Bu. Sekolah kami nggak ada logonya, Bu. Logo yang disediakan aja. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Kita sesuaikan. Bapak Ibu juga ya, saya harap Bapak Ibu juga mengedit poster Bapak Ibu. Jadi nanti kita sama-sama selesai nih. Pertama, judulnya dulu kita edit. Sudah cocok atau belum? Sudah tengah-tengah. Kemudian ini kecil sekali tampilannya ya. Mengapa kurikulum harus berubah? Berikan tanda tanya. Bapak Ibu silahkan mau diisi teks apa. Dengan yang sama dengan saya juga tidak masalah, karena ini cuma untuk praktek ya. Boleh. Judul sumber. Di sini adalah aksi nyata PMM. Aksi nyata kita tulis di situ. Ini di-delete aja karena tidak perlu. Saya harap Bapak Ibu juga mendesain ininya ya, posternya. Nah, kalau kita ingin menghapus elemen, silahkan klik elemennya itu. Kemudian klik tanda hapus ini. Karena ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Nah, ini kan orangnya foto Bapak Ibu sendiri nih di sini. Di sini tulis dong nama Bapak Ibu sendiri. Kalau saya misalnya ini Bapak Sung Jongki SPD ya. Sung Jongki SPD. SPD titik koma GR. Bapaknya lulusan guru nih. Untuk contohnya. Kemudian bisa di teks, ditebalkan. Nah, gitu. Nah, sambil saya menunggu Bapak Ibu mendesain posternya masing-masing, saya mau jawab pertanyaannya ibu-ibu tadi yang kesulitan dalam media ya. Iya, suara. Suara ya? Ya, suara. Suara itu mau buat video ya Ibu ya? Ada boleh mungkin Mbak Pam diaktifkan mic Ibu yang bertanya. Ini silakan Bu, bisa kok aktifin sendiri nih. Iya, bisa aktifin sendiri ya. Mana Ibunya? Bu Dini, halo, cek sound. Oh, lagi enggak ini ya? Mana Ibunya nih? Jaringan mungkin ya keluar. Jadi untuk sound itu, kalau ini kan kita sedang mengedit foto ya. Kalau video mungkin seperti ini. Mana nih Canva saya? Sebentar, saya buka dulu Canva yang sudah ada videonya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu. Proyek. Nah, kalau Canva Bapak Ibu sudah Canva Pro atau Canva yang menggunakan email belajar ID,
Nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Bisa kita ada kelas, saya sini ada kelasnya ini. Nih kelas-kelas tim saya. Kemarin pernah mengikuti pelatihan Ibu Armalina, ini namanya kelas Armalina. Ini kelas saya juga gitu. Jadi kita bisa tim kerjanya Bapak Ibu, bisa diedit oleh beberapa orang. Nah ini tadi yang biayanya 1.240.000. Saya harap Bapak Ibu sekarang sedang mengedit posternya ya. Jadi selesai kita seminar, ada outputnya nih, dan langsung Bapak Ibu bisa upload nanti di PMM-nya masing-masing. Ketinggalan saya, Bu. Bu Pemula juga nih. Ketinggalan Ibu. Sampai di mana Ibu? Ada kesulitan? Boleh Ibu bertanya. Dari awal tadi kan Karena saya baru isi absen, harus ketinggalan, Bu. Oh alah, oh iya maaf ya Bu kalau ketinggalan. Sama ketinggalan. Ibu buka dulu di browsernya canva.com. Bapak Ibu. Pakai HP, Bu? Pakai HP boleh. Kalau pakai HP itu harus install dulu di web Play Store Ibu. Kalau pakai laptop tinggal buka di Chrome-nya atau di browser lainnya Bapak Ibu. Nah, dulu mana ya video ya? Kebanyakan desain saya ini video yang baru aja. Kak Risa, ada Ya. yang komentar terlalu cepat nih, nggak bisa ngikutin katanya. Aduh, ya terlalu cepat ya. Oke, ya. SMP, SMA. Terlalu cepat, Bu. Sudah. Iya, maaf ya Bu Asmanidar, ketinggalan Tapi nih. udah tua-tua ini, Bu. Iya. Ya. Nanti kita ulang nggak apa-apa, Bu. Ya, poster. Oke, makasih. Ya. Ibu bisa sudah buka browsernya, Ibu Asmanidar? Nggak bisa buka browsernya. Nah, bagi yang video, ini kan ada audio nih. Ini kita putarkan dulu videonya, coba contohnya. Cara menambahkan audio ya. Sinyalnya agak-agak ini. Saya cek dulu kolom komentar. Sudah Bu, iya Bu Asmanidar. Nah, Ibu ketik di situ Canva pendidikan. Canva saja juga bisa. Di browser Ibu ketik Canva pendidikan. Pilih yang paling atas. SMP di Ibu Dini sudah, udah banyak yang sudah ya. Kalau memasukkan audio sudah Bu, oke, baiklah. Nah ini adalah untuk menambahkan audio Bapak Ibu di video kita. Videonya ini ada banyak, mau misalnya happy song gitu ya. Biasanya kita kan kalau video pembelajaran itu pakai musik yang riang-riang gembira. Nih bisa kita pilih. Kita putar dulu, kita coba dulu. Kita tambahkan ke video kita. Nah, kita juga mau nih ada suara kita. Kita bisa tambahkan lagi suara kita nih, audio. Mungkin bisa dimatikan mic-nya. Tampilan audionya kok punya saya nggak ada ya, Bu. Bu Meika di laptop atau di HP Ibu? Kalau di laptop mungkin agak digeser ini Bu panelnya. Yang pendek lah. Banyak. Poster belum pernah dibuat oleh Bu Asmanidar. Iya, kita tadi belajar poster, Bu. Nah, kalau laptop karena Ibu sedang membuat poster, tidak ada audio di situ Ibu karena itu adalah gambar. Sekarang ini saya video, ada audionya karena saya memilihnya template video. Jadi mungkin Bu Meika nggak tampil audionya. Begitu Bu Meika. Kita coba. Gak kedengeran, mungkin harus share screen with sound. Tadi belum kan? Oh iya ya, share screen with sound. Nggak kedengeran ya? Enggak.
Share screen with sound. Ya, nggak apa-apa. Itu hanya sebagai contoh aja gitu. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu yang mendesain poster tadi? Udah sampai di mana posternya nih? Kita edit sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Aksi nyata. Mengapa kurikulum harus berubah? Kita tulis yang pertama itu karena zaman. Warna itu lagi zoom. Iya. Perubahan zaman. Kita bisa edit ini. Gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Bisa dihapus, bisa ditambahkan sesuai dengan selera kita masing-masing, sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Mana tadi contohnya ya? Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mendesain posternya, saya mohon ketik di kolom komentar sudah selesai mendesain poster, singkatannya apa ya? Selesai mendesain poster. Bolehlah diketik di kolom komentar. Saya akan lihat dulu nih contoh aksi nyata yang sudah saya buat. Dan sudah dapat sertifikatnya. Lumayan lama ini menunggunya. Perangkat ajar pelatihan mandiri. Bagi yang baru memulai mendesain masih kita tunggu kok. Kalau ada kendala silahkan. Nah ini dia Bapak Ibu tampilannya pelatihan mandiri di PMM yang kedua, kurikulum merdeka. Kak Risa, berarti nanti Bapak Ibu tuh harus memilih yang poster ya, karena ya, aksinya kan macam-macam ya. Iya benar. Sesuai kemampuan. Milihnya yang ini ngirim poster nggak divalidasi gitu. Nggak divalidasi, iya benar. Perlu perhatikan itu. Mungkin ada yang belum dikerjakan Kak. Mana tahu Bapak Ibu ini ada yang nggak tahu aksi nyata itu ada banyak gitu. Iya, contohnya mana ya yang belum dikerjakan? Saya udah dikerjakan, udah dikerjakan. Udah dikerjakan semua ya. Kok sombong jadinya ya, iya. Ini biasanya udah dikerjakan, jadi nggak bisa lagi lihat pilihannya ini. Kami sudah, tapi menunggu validasi gitu, Bu Rizka. Ya berarti masih menunggu Ibu. Nah, saya juga kemarin dapat itulah. Sertifikat dapat 1. Alhamdulillah. Cuman nih 32 jam nggak cukup. 30 jam cuma saya dapat. Iya Bu, sama-sama semuanya juga 30 jam. 30 ya, dapat 1, yang lainnya nunggu validasi. Ya. Cuman saya pakai PowerPoint Bu, nggak seperti ini. Oh gitu. Buatnya pakai PowerPoint. Dengan memakai Canva ini Ibu akan lebih mudah lagi karena template-nya sudah disediakan Ibu. Ibu tinggal isi teksnya aja. Gitu ya. Iya. Oke, Coba Ibu buat nih. Ibu aksi nyatanya yang nomor berapa lagi Bu? Topik yang nomor berapa yang belum nih? Baru dapat 2 Bu. Yang satu udah sertifikat, yang satu menunggu validasi, yang lainnya belum. Berarti yang keempat lagi ya Ibu ya. Iya. Nah, kita isi teks kita untuk ya. Boleh yang poster ini isinya apa saja, boleh ini kan nggak Bu? Kurang kelihatan. Oh, kurang kelihatan. Iya, siap Bu. Saya senang sekali kalau ada yang ikut mengerjakan ini. Nggak sia-sia. Mengapa kurikulum perlu berubah? Udah kelihatan Ibu? Belum ya? Udah, turun dikit. Ya. Nah. Ya udah Bu. Ya, agar sesuai dengan perkembangan zaman yang pertama Ibu. Coba diketik ya. Yang pertama itu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tunggu, ini mana sih ke sampingnya? Kok nggak ada ya? Yang kedua itu iptek terus berkembang. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, teksnya bagi Bapak Ibu yang punya kreativitas sendiri sangat dipersilahkan. Karena kita lagi belajar. Ibu Fitria sudah mendapatkan nomor 1 sudah dapat sertifikat. Iya. Cara memperbesar tampilannya bagaimana Bu? Kata Pak Samsul. Begini Bapak, silakan dicek. Ini yang di bawah Bapak ada persen, 39%. Silakan ditarik. Nah, maka dia akan menjadi besar Bapak.
untuk Pak Samsul. Oh, alhamdulillah sudah bisa Pak Samsul ya. Biar. Yang ketiga, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya ulang-ulang sekali lagi, ini hanya contoh. Tidak harus seperti ini. Ini contoh supaya simpel. Yang keempat, beradaptasi dengan karakteristik murid. Dan yang kelima, menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Wah, di sini hujan nih, mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Kalau sudah selesai kira-kira, ini kita kalau mengedit ini pasti akan tenggelam Bapak Ibu dengan keasikannya, dengan editing ini ya, pasti akan merasa asik dalam mengeditnya. Jadi supaya menghemat waktu, kalau kira-kira sudah tahu dan sudah tahu caranya, saya akan membagikan cara menyimpannya Bapak Ibu. Silakan diperhatikan. Cara menyimpannya adalah ini di atas ada tertulis bagikan ya Bapak Ibu ya. Silahkan dibagikan. Kalau mau kita bagikan tautan bisa, jadi kita memberikan tautan kepada orang lain, nanti orang lain akan mengklik link tersebut, link atau tautan tersebut, maka akan masuk ke Canva dan bisa melihat desain kita. Tapi kalau kita mau dalam bentuk JPG, dalam bentuk PNG, Bapak Ibu bisa klik unduh di sini. Kira-kira udah pada ngikutin nggak ya? Ya, klik unduh di sini. Nah, kita pilih jenis file yang mau kita unduh dalam bentuk JPG kah, atau PNG, atau PDF, ya, cetak PDF, atau SVG, atau dalam bentuk video dan GIF. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu membuat poster, sebaiknya Bapak Ibu dalam bentuk formatnya PNG nih. Silakan dipilih PNG. Kalau untuk slide PowerPoint, silahkan dipilih PDF ya. Atau kalau ada suara dan audio dan gerakan-gerakannya, bisa Bapak Ibu pilih video MP4. Karena kita sekarang sedang mengedit poster, jadi kita pilih PNG dulu. Nah, halamannya kita pilih nih. Halamannya mau halaman berapa yang kita unduh? PNG sama JPG. Kenapa harus PNG yang dipilih? Oh, kenapa harus PNG? Ya, tunggu dulu ya. PNG ini adalah lebih tinggi lagi daripada JPG ilustrasinya, lebih tajam gambarnya Bapak Ibu. Ya, PNG ini lebih tajam gambarnya. Jadi kita pilih PNG. Mau pilih JPG juga tidak masalah ya. Sama saja. Cuman PNG ini lebih tinggi dia resolusinya. Nah, kita mau pilih nih halaman berapa? Silakan Bapak Ibu pilih halamannya yang mana yang mau Bapak Ibu pilih. Kita mau pilih halaman 2 misalnya. Checklist yang nomor 2 saja. Atau mau pilih semuanya, bisa juga. Nanti dia akan keluar dalam bentuk formatnya zip. Nah, jadi bagi pemula, bukan Bapak Mula ya, bagi pemula yang mungkin bingung dengan format zip, bisa menyimpannya satu persatu. Pertama mungkin halaman 1 dulu, klik selesai. Setelah itu simpan lagi halaman 2, maka dia akan berbentuk file yang berbeda-beda, bukan tergabung dalam zip gitu. Nah, sekarang saya mau nyimpan yang halaman 2 nih. Saya akan klik selesai. Setelah itu ini kosongin aja, latar belakang transparan kita tidak membutuhkan, memadatkan file kita tidak butuhkan. Kita klik unduh. Nah, klik unduh. Ini dia. Sudah terunduh di komputer kita. Di mana nih lihatnya di komputer kita? Kita lihat di download Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buka komputernya atau laptopnya, Bapak Ibu buka di download. Nah, inilah dia hasil posternya. Oh, saya nggak share screen yang ini. Saya share screen dulu lagi ya. Share. Nah, ini dari Bapak Ibu, hasilnya ada di downloadan. Di folder download. Inilah dia hasilnya. Tunggu, saya share screen. Ini dia.
Nah, ini dia hasilnya, downloadannya tadi. Ini desain-desain saya sebelumnya untuk besok media belajar saya. Ini juga saya desainnya di Canva, Bapak Ibu. Tinggal ganti nama saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga tadi saya mendesainnya di Canva. Ini adalah cover buku. Contoh-contoh desainnya. Jadi begitulah mungkin Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti Canva hari ini. Ini baru dasar-dasar dari Canva dan mungkin tools-tools yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru punya usaha, punya bisnis, wah mungkin lebih banyak lagi fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan di Canva ini ya. Bapak Ibu bisa mendesain barang-barang usahanya di Canva ini. Mungkin begitu, saya tutup dulu materinya, nanti mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab dengan host ya. Silakan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan terutama Bapak Ibu yang gercep-gercep nih, luar biasa ya. Mudah-mudahan aksi nyatanya di-approve semua nih ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan sertifikat dalam 1 kali ya. Nah, menunggu memang agak lama Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang ini lagi musim-musimnya divalidasi nih Bapak Ibu. Nah, baru 1 minggu kirim, tahu-tahu langsung divalidasi karena memang ini bulan-bulannya validator itu memvalidasi aksi nyata di PMM. Jadi segeralah Bapak Ibu capai semua sertifikatnya. Sekarang sudah ada 16 topik ya tadi saya hitung. Sebelumnya itu baru ada 15 topik dan sekarang itu sudah 16 topik. Nah, saya sendiri baru mengerjakan 9 topik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selesai semua, dapat sertifikatnya dan memahami apa itu PMM. Karena itulah tujuan pemerintah mengadakan PMM ini. Memahami IKM ya, salah. Memahami IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan saya kembalikan kepada Mbak Pamula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haritsa, sangat bermanfaat ya, dan bagi pemula ini penting banget dan memang lebih cepet ya karena sifatnya kita webinar Bapak Ibu. Nanti kalau pelatihan insya Allah lah nanti kita adakan ya pelatihan yang memang benar dari pemula membuat huruf pelan-pelan seperti itu. Nah ini Kak Haritsa ternyata ada ibu-ibu nih yang masih mengganjal bagaimana masalah video itu menggabungkan audio dengan suara kita. Itu masih bagaimana caranya gitu. Terus ada lagi Bu Meika nih masukkan audio itu tetap nggak ada meskipun sudah pakai template video gitu. Iya ya. Masukkan mungkin yang bertanya ini boleh share screen kali ya Mbak ya biar lebih jelas Mbak. Oh ya boleh. Gimana? Ibu siapa tadi? Bu Meika mungkin. Resen Bu, Ibu. Ya Bu Meika mungkin bisa share screen. Di mananya gitu? Kita lihat nih sampai mana. Bu Meika cek sound. Ya kalau online begini Bapak Ibu ya dengan segala keterbatasannya. Kalau ketemu langsung kan bisa saya langsung samperin ke bak kursinya. Ya silakan Bapak Ibu. Yang sudah jadi posternya mungkin nanti bisa dikirimin ke grup Mbak, boleh? Boleh ke grup WA ya. Nanti di grup WA-nya dibuka gitu Mbak. Bu Riri sudah apa nih? Sudah bisa ya? Kak Riri sudah bisa. Bu Meika dan Bu Eka ada Bu Eka? Bu Eka boleh resen? Bu Eka silakan Bu Eka Damayanti, mohon maaf. Bukan Eka Wati, Eka Damayanti yang bertanya nih masalah video tuh gimana biar audio, bagaimana biar audio itu tetap ada tapi suara kita nggak ketutup gitu. Itu pertanyaannya. Ya, harus lihat tampilannya ini Bu. Kalau misalnya saya cuman bicara kurang ini ya. Ini kalau video. Coba Bapak Ibu, coba Ibu share screen mungkin. Template video ya. Mohon maaf Bapak Ibu, link absen tidak bisa dibuka. Bisa Bu, dia harus login ke email Ibu dan ini hanya bisa 1 kali absen dengan 1 email. Diulang lagi tidak bisa.
karena nanti akan langsung terhubung dengan sertifikat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya, ini yang bertanya nggak ada ini. Kalau kemarin Bapak Ibu mungkin berbagi ya. Bu Dini, silakan present. Bu Dini Hidayati, silakan Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Tadi di atas saya yang pertama kali bertanya. Iya, ya betul. Iya, saya coba share screen bentar ya Bu ya. Ya. Ini host disable participant to share screen katanya Bu. Saya jadikan co-host dulu Bu ya. Boleh Bu. Oke, silakan Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, keren Ibu. Jadi saya sudah pilih audio. Di sini tadi yang sudah dipilih misalnya kan salah satunya ini Happy Birthday atau ukulele. Ya. Masukkan ini kan audionya saja. Kalau masukkan suaranya hilang dia gitu musiknya. Jadi salah satu aja yang bisa masuk. Itu yang belum terini kan. Kalau dipilih yang lain satu aja yang muncul di sini nih Bu gitu. Suara Ibu mau masukkan 2 lagu atau berbarengan dengan suara Ibu? Satu lagu satu suara gitu Bu. Oh, satu lagi satu suara Ibu ya. Penjelasannya satu, terus ada back musiknya, back sound-nya gitu. Coba Ibu klik di samping lagu bahagia itu ada tanda silang. Di sebelah tanda silang ada yang garis-garis tuh Ibu. Di atas lagi ada lagu judul lagu Ibu tadi di atas. Nah, di sampingnya kan itu ada silang. Di sebelah silang ada tanda garis tuh 3 tuh. Itu Bu, bukan Ibu. Geser ke kiri Bu. Ke atas. Ini. Naik lagi Bu, naik lagi. Naik lagi Bu. Keluarkan dulu yang itu. Terus naik lagi. Oh ini silang. Iya, sebelah silang ada tanda ini kan. Tanda garis filter itu ya. Ini ya. Filter. Tunggu dulu, keluarkan salah saya itu. Ini di suara Ibu itu dikecilkan supaya suara aslinya terdengar karena backsound-nya terlalu besar itu Ibu. Jadi suara musiknya Ibu kecilkan volumenya. Klik 2 kali di suara volume videonya Ibu. Yang ini berarti ya. Ini ada di dekat hapus. Nah, dekat hapus ya. Iya. Kan? Coba diputar. Suara Ibunya dibesarkan 100, suara pematerinya, suara audionya agak dikecilkan. Ini audio. Terus masukkan suara yang untuk kitanya kayak mana, Bu? Suaranya itu harus udah Ibu ada di laptop dulu. Ya, ada. Rekaman suaranya ada. Oh, sudah ada. Tapi pada saat kita klik yang rekaman suaranya tuh, ini hilang, Bu, gitu. Oh, bisa sebenarnya Ibu 2 langsung. Itu makanya bingungnya di situ. Jadi biasanya menyiasatinya kami pakai ini aplikasi yang lain gitu kan. Satu untuk rekam, 2 kali ya? 2 kali jadinya rekam aplikasinya. Satu pakai Canva, rekam gitu kan. Salah satunya musik atau suara aja. Jadi nanti masuk musiknya pakai aplikasi satu lagi gitu. Jadi 2 kali kerja. Pengennya kan 1 kali aja langsung download selesai gitu. Iya. Coba ini Bu ke bawah lagi suara Ibunya tadi. Suara Ibunya. Oh, dia cuma 1 sekarang ya, ukulele song aja ya? Suara Ibunya jadi pada saat kita bisa klik yang lain masuk. berubah gitu Bu, di sini tampilan kami gitu. Ditambah di sini nggak bisa ya, video hari guru. Ini Happy Wrestling ukulele. Saya ini pakai 2 Ibu, 2 suara ini berbarengan. Coba di ke bawah kan Ibu, gitu. itu ada tanda panah di bawah slide Ibu. Di slide Ibu kan ada kuning tuh motivasi perilaku manusia. Ada itu tanda panah ke atas, naikkan dulu supaya kelihatan ininya daftar audionya. Ada panah kecil sekali. Nih. Kanan Bu. Coba saya share screen sebentar Ibu, biar Ibu lihat contohnya. Boleh Bu. Iya. Coba sebentar ya. Nah, ini Bu. Sudah terlihat. Nih. Iya. Ini, kalau saya ini kan pakai 2 nih. Yang 1 ukulele.
satu lagi wrestling gitu Iya, kan. ada bertingkat-tingkat Nah, gitu kan. ini Kalau Bapak kami kok satu. Iya. Ibu masukkannya di bawahnya, Ibu. Di bawahnya. Jadi ada 2 baris suaranya. Tadi mungkin cuma 1 baris. Jadi dia tuh ada 2 baris. Ini panahnya, Ibu, kalau mau mengedit sound. Gitu ya, Ibu. Mudah-mudahan terjawab. Bagaimana, Ibu? Mudah-mudahan terjawab ya caranya. Di sini bisa dibikin 2 baris. 3 baris, 5 baris pun bisa kita masukkan. Atau tipe kanvanya beda kali ya, Bu ya. Kalau kami klik yang panah itu malah muncul untuk ininya. Untuk desainnya malah. Oh ya? Heeh. Ini dia di bawah ini, Bu. Tampilkan halaman. Nah, saya ulang ya. Ini di bawah kan, ini ada catatan waktu. Ini ada panah, tampilkan halaman. Nah, baru muncul dia. Nah, Ibu timpakanlah di sini suaranya. Mudah-mudahan terjawab ya, Ibu. Coba-coba aja, Bu, di otak-atik lagi. Bagaimana, Mbak? Saya share screen lagi ya, Bu ya. Iya, coba, Bu. Saya stop dulu share screen saya. Daftar hadir nggak bisa dibuka ya Bapak Ibu. Saya kok bisa buka ya? Daftar hadir bisa loh. Dia minta email Mbak Bu. Jadi harus emailnya harus sinkron dengan ini. Silakan dicoba ya. Gimana Ibu Dini? Keren Ibu Dini nih slide-nya. Jadi saya klik yang ini, Bu, ke bawah tadi tuh yang munculnya malah yang slide-slide ini. Bukan itu, Bu, yang dia panahnya itu yang dekat angka persen. Persen 32% ya punya Ibu tuh. Nah, itu panahnya. Nih, ini panah ini. Iya, coba diklik Ibu. Ah, jadi kayak ini dia. Ini slide tadi kan? Kalau dibalikkan ke panah ini lagi, slide-nya gitu. Jadi ininya sembunyikan halaman, muncul halaman. Nah, diklik jadi kayak gini. Terus kalau diklik lagi kayak persennya jadi kayak gini. Nggak muncul yang bertingkat-tingkat. Itu beda tipe Canva ya. Bu, ini Ibu slide yang Ibu satukan jadikan video ini mungkin atau bukan video? Udah video ini? Slide yang Ibu animasikan ini sepertinya. Gitu. Template awalnya itu bukan video, Ibu. Template Ibu ini template poster atau slide atau PowerPoint yang Ibu animasikan. Dia bukan template video. Kalau Ibu mau seperti itu, Ibu dari awalnya buatnya video gitu. Iya. Baru ada muncul ini berapa jenis lagunya. Kalau yang seperti itu ya. Iya. Saya sepertinya itu masalahnya, Bu, benar. Iya, mudah-mudahan terjawab ya. Iya, makasih banyak ya, Bu ya. Iya. Baik. Gitu kan Bapak Ibu, masih ada satu penanya lagi lah kalau masih ada. Ini sudah pukul 15.30. Mungkin menjelang sholat asar ya. Iya. Kalau mau nanya boleh langsung hidupin kamera, share screen. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Untuk presensi nanti saya akan kirim ke grup WhatsApp. Tapi maksimal pukul 17 ya. Dan jika atau boleh japri ke saya yang kesulitan melalui grup. Kalau lewat HP bisa Bapak Ibu, boleh dikopas dulu, taruh di WhatsApp-nya dan lain sebagainya. Oh iya, Bismillah mau lihat contoh yang tadi bagian yang terdapat dari posternya tentang perubahan kurikulum. Boleh minta filenya Kak katanya. Boleh, nanti saya akan share di grup ininya, drive-nya. Saya sudah masukkan ke drive Bapak Ibu. Karena seringkali bertanya tentang contoh PMM yang sudah saya buat, jadi saya tinggal share aja nanti. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu link drive-nya nanti. Tapi nanti jangan sama ya Bapak Ibu, nanti kena. Oh iya, hanya untuk inspirasi ya. Boleh kata-katanya di mirip-miripin, gambarnya bedain dikit gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Masya Allah, alhamdulillah pencerahannya. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Baik, Kak Risa, masih ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin silakan di closing statement kali ya. Pakai HP bisa, Bu. Sepertinya tadi yang minta WA ke saya, kemudian minta link, saya kasih linknya. Bisa mereka, Bu.
tutorialnya Bu Pam. Oh siap. Jangan lupa tutorialnya. Oh tutorialnya bisa mampir di YouTube-nya Kak Risa ya. Atau insya Allah kapan-kapan kita adakan pelatihan Canva. Memang dari dasar yang edu gitu. Yang ketinggalan nanti mungkin lihat di rekamannya kali ya Mbak ya. Oh iya benar, di rekamannya nanti kalau saya upload dan saya share ke WA group. Bapak Ibu boleh tetap di WA group itu jika ingin informasi tentang webinar-webinar gitu. Bisa mana yang dibutuhkan diikuti, yang tidak gitu. Satu lagi pertanyaan di Kak Risa, kalau kita memasukkan gambar, contoh dari kakak tadi gambar Kim Song Jok, bisakah latar fotonya diubah sehingga bisa menyesuaikan dengan background dari Canva-nya kakak? Oh, sangat bisa sekali. Oke, mana tadi ya? Gitu mungkin. Bisa Bapak Ibu diganti. Saya share screen dulu ya. Oke. Mana tadi cek kita? Oh ya, kakak udah jadi host, masih jadi co-host? Masih. Oke. Saya share screen dulu ya. Ini dia caranya kalau kita mau mengubah background-nya. Background-nya transparan atau background-nya misalnya kita mau putih aja nih background-nya gitu. Memotong otomatis. Bisa Bapak Ibu. Kok malah sini ya? Mana tadi ya contohnya? Punya Pak Sung Joong Ki tadi. Sabar ya. Itu dia. Itu bukan iklan di terlewat kali ya. Tadi saya jelasin. Contoh aja ini Bapak Ibu ya. Contoh aja nih tadi yang nggak tahu kemana. Misalnya saya mau ini, misalnya mau masukkan foto, tapi nggak mau ada backgroundnya. Jadi kita mau rubah fotonya itu tanpa background. Kita klik unggahan, masukkan fotonya, besarkan dulu ya, biar jelas. Dimasukkan fotonya. Kok malah ini yang tergeser? Ini tadi fotonya. Loading ya Pak Ibu ya sinyalnya. Atau misalnya yang ini deh. Mana ini? Berat dia, sudah berat. Oh, coba pakai halaman baru aja Kak. Coba. Iya, mana ya? Misalnya ini. Nah, misalnya saya mau menambahkan foto nih, unggahan. Tapi saya nggak mau ada backgroundnya. Bisa Bapak Ibu hapus otomatis. Ya Allah sinyalnya. Sabar ya Pak Ibu. Dia. Apa kita lewati? Iya. Nah, nanti beginilah penutup nasib kita dari Ahmad ya. Ya. Nah, ini kan ada fotonya. Kita nggak mau nih ada background foto atau kita mau pangkas dia, kita mau potong bisa klik pangkas. Ini namanya memotong fotonya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti backgroundnya bisa. Misalnya kayak fotonya mau diganti jadi merah backgroundnya. Klik edit gambar. Ini dia pilihannya Bapak Ibu, penghapus LB. LB itu adalah latar belakangnya. Dihapus latar belakangnya. Nah, kosongkan latar belakangnya ini. Kita tinggal kasih background merahnya. Misalnya mau ganti foto nih, pas foto. Kita tambahin aja elemennya. Kotak merah misalnya ini. Sebagai backgroundnya dia. Warnanya merah misalnya. Atau biru deh, Pak Song Joong Ki mau nikah lagi misalnya. Nah, kita sini. Kan dia di belakang nih Bapak Ibu. Posisinya. Bisa kita letakkan di depan. Klik tanda 3 ini. Bapak Ibu ya. Ini klik tanda 3 ini. Mundur paling belakang backgroundnya. Nah, jadi bapaknya di depan. Kita crop sesuka hati kita. Jadilah ini foto dia. Berubah backgroundnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira caranya. Ini kita pangkas lagi si Bapak Sung Joong Ki SPD ini.
Ini Jadi- pertanyaannya beranak ya. Iya. Oke, Ibu Helmawati, oke ya, bisa ya? Ya, begini Bapak Ibu. Oke, udah selesai. Tinggal save. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kasihan pula kalau nggak kita iniin kan, Kak. Iya. Silakan aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu, pertanyaan terakhir nih. Jika kita lewat email yang bukan ID, bisa tetap ada konten yang sama atau terbatas? Mohon arahannya. Langsung jawab. Ya, kalau kita belajar ID, itu kontennya sangat banyak Bapak Ibu, karena kita menggunakan yang pro, yang diberikan oleh pemerintah itu. Tapi kalau email biasa, itu bisa, cuman mungkin terbatas konten-kontennya dan elemen-elemennya gitu Bapak Ibu. Tetap bisa kok. Saya sebelum punya belajar ID sudah memakai Canva. Dari dulu saya usaha, bahkan nikah saya itu undangannya saya edit sendiri. Videonya saya bikin sendiri dari Canva dengan Canva yang biasa. Tetap banyak kok fitur-fiturnya, cuman tidak selengkap belajar ID gitu. Oke, selanjutnya ya Bu, Canva-nya bisa kita rubah pakai bahasa Indonesia karena Canva saya pakai bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Oh, bisa Ibu di pengaturan rubahnya ya. Di pengaturan. Oke. Ada perubahan bahasa. Juga, biar iya. tahu. Biar tuntas. Begitu. Oh, semakin lama semakin gelap ini ya. Muka saya jadi kelihatan hitam ini. Keren Bu, terima kasih ilmunya. Oke Bu, permisi Bu, saya ketinggalan bisa di YouTube. Bisa Bu, nanti saya share di WA ya. Iya, Mbak Pamula akan share di YouTube ya. Kak Risa sedang mencoba mengganti judul. Apa? Enggak, bukan? Enggak, tidak. Oke, Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Finish. Finish, alhamdulillah Pak Ahmad. Finish. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 15.39, artinya kita sudah lewat 10 menit dari jadwal yang telah kita tetapkan. Namun nggak masalah, yang namanya ilmu kita bisa cari di mana saja, kapan saja gitu kan. Nah, untuk yang link presensinya tidak bisa, grup ya Bapak Ibu, mohon saya berharap yang mengisi link itu adalah benar-benar yang mengikuti webinar gitu. Kenapa dikirim ke Zoom itu? Namun Bapak Ibu boleh nanti saya kirim ke WA juga. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat, tidak hanya sekedar hanya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu, karena sudah menjelang azan, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu, sepakat ya? Siap. Oke, ke kolam renang latihan menyelam. Jangan lupa pemanasan. Webinar ini saya tutup dengan salam untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Mbak Ibu. Foto ya. Foto bersama dulu.